Katanya juga lu pernah ngelihat sosok makhluk halus yang bentuknya orang, Ya. tapi kupingnya kayak gajah. Iya, kupingnya lebar gitu. Lebar. Dia lebar kupingnya. Banget sih. Tapi dia tuh nggak tahu ya. Di mulutnya tuh ngeluarin liur gitu. Terus yang kedua pernah ngelihat mukanya manusia, Bentuknya manusia. Tapi dadanya menjular. Terus yang ketiga juga nih guys, dia pernah ngelihat juga. Ini di tempat yang sama Di tuh. tempat yang sama, di kamar yang sama, di lorong yang sama. Oke. Bentuknya kadal. Iya. Tapi Kayak- sebesar buaya. Di di tembok. Di tembok. Nempel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Anggandrian di segmen berakhir horor dan bersama narasumber ya emang dia lagi namanya Anwar guys. Sehat War? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Mula kan dulu saya masih kecil ya, umurnya 3 sampai 4 tahun lah itu. Lahiran adik saya yang pertama Berapa tadi umur berapa? 3 sampai 4 tahun lah. Oke. Kebetulan Tahun berapa? Sorry. tahunnya 2004. Oke, 2000-an ya. Ya, 2004. Terus saya ya umurnya 3 sampai 4 tahun lah gitu. Nah, itu kan posisinya adik saya lahiran yang pertama itu. Ini adik yang kedua. Adik yang pertama. Adik yang kedua. Ya. Jadi di suatu bidan gitu. Dan saya tuh kan awalnya tuh lahiran tuh saya nggak tahu gitu loh. Karena kan mau di mana gitu ya? ya di mana tiba-tiba lahiran tuh pagi buta gitu. Dan saya kesananya itu siang gitu. Setelah saya ke bidan itu ya di kamar itu masih ya sampai maghrib lah gitu. Saya maghrib, kebetulan saya itu kebelet kencing dan saya keluar dari kamar. Nah di bidan itu saya ceritain dulu bidannya ya. Jadi bidannya itu lorongnya itu kayak rumah sakit Mas. Lorongnya dari Oh, dia udah proper, maksudnya bidan bukan rumah tapi emang udah bentuknya rumah sakit gitu atau gimana? dia rumah zaman dulu, tapi dia ngedesain rumah itu jadi kayak bener-bener kayak rumah sakit. Oke, Ya. ada Bu. Ya, jadi dia dari luar itu lorong panjang gitu loh, panjang sampai belakang sampai dapur itu. Itu kamar-kamar semua. Nah, yang di lorong itu kamarnya ada 4. Jadi kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4. Nah, sebelahnya itu kayak ruang buat cuci-cuci gitu loh. Mungkin kan kalau orang Cuci bidan gitu, pakaian gitu lah ya, kayak buat bekas- bersih-bersihin gitu. bekas lahiran gitu. Nah, sebelahnya itu WC gitu loh. Oh, Nah, kesannya lagi nggak tahu dapur kayaknya deh, karena panjang gitu. Nah, posisinya saya itu ada di kamar 2 kalau nggak salah, kamar 2, kamar 3 gitu. Nah, posisinya saya tuh lagi kebelet kencing. Saya keluar lah, set. Nah, saya ke WC dulu, ke WC. Setelah ke WC, pas di jalan ke lorong itu, di ujung tempat keluar, nah dia itu diem aja di pojok gitu, diem aja gitu. Saya kan nggak ngeluarin suara apa-apa. nggak ngeluarin suara apa-apa. Saya kan sebagai anak kecil yang awam gitu ya, mungkin dia lagi bercandaan atau mungkin manekin gitu loh ya. Saya tanya, mau kemana Om? Gitu. Kayak Pernah sambil interaksi saya. Interaksi, cuman dia nggak balas gitu loh. Dan yang anehnya tuh dia ngeluarin liur gitu. Padahal karena saya masih kecil ya, dianya mungkin badannya tinggi gitu. gede banget. Enggak sih, kayak manusia biasa. Oh, gitu. Tapi telinganya aja aneh gitu loh. Apa tuh tinggalnya? Gajah. Telinganya gede banget gitu tuh. Telinganya gede banget, tapi ngeluarin liur gitu loh. Nah, saya anehnya di situ kok. Kasarnya kalau kata-kata anak kecil mah kok orang udah gede kok masih ngeces gitu loh. Oke, lu masih bingung di situ ya? Iya, karena belum nggak paham gitu loh. Masuk kamar terus saya tanya lah ke Siapa? papa saya. Heeh. Papa saya. Ada orang di depan katanya gitu. Ini posisi di mana sih? Kamar nomor 2, terus lu ngeliatin di kamar nomor. Nah, jadi gini Mas, ini kan lorong ya? Iya. Ini lorong nih. Kamar tuh di sini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, saya tuh di antara kamar 2 atau kamar 3. Iya. Nah, jadi tuh si makhluk itu di sini, di ujung tempat. Itu masuk dong? Pintu masuk, iya, pintu masuk. Tapi ditutup karena kan udah maghrib Mas. Oke. Tutup udah maghrib. Kayak jam-jam besuk gitu ya? Ya jam-jam besuk gitu loh. Karena posisinya mungkin udah maghrib, jadi ditutup pintu depan itu. Nah itu posisinya dia
persis di pintu, di ujung gitu, di pojok. Berdiri. Berdiri. Dan saya lupa banget mukanya gimana, tapi yang pasti kayak gitu. Saya ingatnya telinga sama mulutnya aja berliur. Telinga gajah gede banget tuh. Bukan gede lagi. Dia dari atas sampai bawah tuh Telinga semua. telinga gitu. Gila nggak? Mungkin kalau saya ngeliatnya di umur segini saya pasti lari sih. Iya benar. Orang telinganya segede gajah terus ngeces. Posisi lu dekat banget. Enggak lah, enggak terlalu dekat lah. Oh, lu ngeliat dari jarak yang lumayan jauh ya? Ya, lumayan. Lah paling 5 meter lah gitu. Nah, itu kan saya ngerasa aneh ya. Tadi saya nanya ke papa saya, itu ada orang. Tapi bentuknya aneh, gini. Ya udah biarin aja gitu. Biarin aja. Oh, di situ berarti bokap lu udah tahu ya. Mungkin ya. Ya, ibaratnya normal lah gitu. Nah, Terus jangan sampai. Ya, dan berarti Isa atau jam 8:30 lah. Itu masih di kamar tuh. Masih di kamar itu. Masih di kamar. Saya mau ini lagi Pak, kebelat lagi. Pas keluar saya lihat ke kanan udah nggak ada itu dia. Oke. Dan Masih di hari yang sama? di hari yang sama. Dan apa ya, lantainya itu bersih guys. Jadi saya lihatnya tuh pas lihat sosoknya tuh dia lantai tuh apa ya namanya? Berserakan lah gitu, berserakan liurnya dia gitu. Oh gitu. Iya berserakan gitu. Tapi pas saya keluar 2 kali nggak ada. Dan bersih kayak nggak ada kejadian apapun gitu. Kayak ada kejadian apapun gitu. Setahun kemudian adik saya yang kedua lahir. Jadi kasarnya orang jahitannya belum kering, lahiran lagi. Oh gitu. Ya. Iya, jadi jaraknya dekat-dekatan. Deketan banget ya. Persis kejadian sama kayak adik saya yang pertama, cuman bedanya mungkin di waktunya beda. Di waktunya itu Ini di bidang yang sama? di bidang yang sama. Dan ruangan saya lupa antara 2 sama 3 itu lah pokoknya. Nggak pernah pindah. Berarti lu umur berarti udah 5 tahun? 5 tahun, ya 5 tahun. Posisinya juga sama. Saya kebelet kencing juga sama. Dan saya lupa waktunya tuh setelah Isya atau agak larut malam gitu loh. Itu posisinya Pengen kamar mandi? ya pengen kamar mandi sama kayak lagi kejadian kemarin gitu. Orang. Tapi bedanya ini saya pas keluar itu karena kan mungkin ngerasanya tahun kemarin ngelihat sosok gitu ya. Oh punya rasa trauma? Ya, bukan trauma sih, lebih ke penasaran gitu ya. Oh gitu ya. Saya buka pintu, set. Nah ini langsung lihat ke arah yang sama gitu loh, pintu keluar. Dan ditutup juga karena kan udah malam gitu ya. Nah ini sosoknya beda. Jadi dia Di posisi yang sama, di pintu masuk di pintu masuk yang sama. Ya. Posisinya Berarti itu posisinya lorong. Ini kan pintu masuk, Ya. lorong. Jadi Nah. ini kamar di sini, lu ngeliatnya arah keluar. arah keluar ya. Iya, arah keluar. Kalau arah lorong secara bahasa apa? Jadi mungkin lorong mentok. Nah, mentoknya tuh agak jauh, agak gede. Biasanya panjang. kalau misalkan bidan rumah sakit itu, kalau misalkan tengah-tengahnya tuh kayak taman gitu. Ya, Oh sama persis ya? sama persis ya. Nebak doang guys, padahal. Karena emang mungkin buat ini ya. Di rumah sakit emang begitu Ya, mungkin buat ruang terbuka lah gitu, ruang hijau gitu ya. Dan posisi yang sama cuman beda wujud aja gitu. Wujudnya tapi orang, tapi dia lidahnya tuh menjular gitu loh. Oh lu ngeliat lagi? Ngeliat lagi tapi berbeda gitu, menjular gitu. Dan menjular itu nggak yang sebadan gitu, tapi sampai lantai gitu. Ngelempar sampai lantai. Lidah Sama liur gitu. Nah, kalau itu nggak tahu karena dia mulutnya mau nutup gitu. Cuman dia mungkin nggak bisa nutupin lidahnya itu ya, menjular gitu. Dan Sosoknya kayak gimana? sosoknya orang biasa. Cuman lidahnya aja yang ngejular gitu, ngejular panjang. Dan pas di pos itu saya nggak nanya karena emang Kayak dari trauma yang sebelumnya. ya nggak dijawab gitu kan. Jadi ya udahlah, tetap saya ke WC juga gitu loh. Oh ngelewatin itu? Ngelewatin dia. Tapi kan ini kan WC sebelah kiri ya, tapi dia sebelah kanan gitu orang itunya si sosoknya gitu. Masih ada pasal ke WC dia masih ada? Masih pas saya aja ke WC itu masih ada. Habis ke WC, saya selesai ke WC, keluar dari WC nggak ada lagi si sosoknya itu. Jadi emang kayak sekilas aja gitu tuh, sekilas ada gitu. Dan sama, nah tanyanya ada orang tapi
Tapi yang pas apa gitu. ngomong pas ketemu kan ketemu yang kedua ini, lu nanya lagi sama yang kayak pertemuan pertama gitu? Enggak, karena emang takutnya nggak jawab lagi sih. Gitu. Saya tetap nanya ke papa saya gitu. Ada orang, tapi orangnya lidahnya panjang gitu. Ya udah biarin gitu. Nah, ya udah kan. Jadi kan di sana udah, ya udahlah gitu kan. Kita juga kayaknya udah aja kan gitu kan. Dari sosok yang pertama di tahun yang lalu sama sosok yang sekarang itu bentukannya sama. Sama wujudnya orang. Orangnya mukanya sama persis. Itu lupa. Karena nggak spesifik ya mukanya tuh. Nggak tahu dia. Pokoknya lupa aja ininya si wujud mukanya tuh lupa aja. Pokoknya badannya tuh manusia, tapi aneh aja gitu, aneh, identiknya aneh gitu. Itu yang kedua begitu. Jadi dia berarti lu juga nggak ada rasa takut atau lari atau enggak? Enggak, karena kan mungkin masih kecil ya. Jadi nggak tahu gitu loh. Masih kecil gitu. Kan 6 tahun udah mulai peka nggak sih? Apa Takut mungkin ya. Udah mulai takut sama mungkin belum terbrainwash dengan iya biasanya kayak gitu ya, serem gitu ya, gitu sih. Dan ya sama, jadi nanya ke papa, ada orang tapi bentuknya aneh gitu. Jadi kata papa saya ya udah biarin aja gitu kan. Dan bokap juga udah Ya udah, notice lah gitu ya emang. udah, gitu. Ya ini tempat bidan lah, Ya, rumah sakit. mungkin kayak gitu sih ya. Adik saya yang ketiga ini, tapi itu lumayan panjang dari 2006. Ini yang anak adik kedua, satu, kedua, dan ketiga. Ketiga ya. Oh. Yang tiga. Tapi ketiga ini lagi lumayan panjang. Jedanya karena adik saya yang kecil itu 2009. Jadi 3 tahun ya. Bedanya 3 tahun. Nah, Tapi selama di jeda itu dari antara adik pertama, adik kedua, adik ketiga ini di rumah atau di lingkungan itu pernah ngeliat juga nggak? yang pernah ngelihat itu adik saya yang pertama sih. Nggak, maksudnya lu emang orang yang mudah ngeliat? Enggak. Oh, berarti hidup biasa aja gitu? Hidup biasa aja ya. Oke. Hidup biasa aja. Mungkin kalau yang lebih pakai itu adik saya yang pertama itu. Adik saya yang pertama itu ya apapun dia bisa ya gimana ya? Bisa ngeliat spesifikin gitu. gitu. Cerita juga spesifik gitu. Ada ini. Mungkin kalau saya kebetulan ya. Ya kebetulan gitu. Nah, pas banget di adik saya yang ketiga Lahiran lagi nih? Lahiran. Tapi ini di bidan berbeda? Yang bidannya sama. Cuman sama lagi? Ya, sama. Saya, adik saya, pokoknya berempat ini saya lahir di bidan itu gitu tuh. Cuma bedanya ini dinotisnya sama adik saya yang pertama. Dinotisnya adik saya yang pertama. Jadi posisinya mungkin adik saya yang pertama itu pengennya adik saya yang terakhir itu perempuan. Disclaimer. Iya. Tapi yang ternyata yang keluarnya itu laki-laki lagi. Jadi dia agak merasa kecewa gitu kan. Dan akhirnya nyokap lagi pas mulus-mulusnya tiba-tiba lu ajak ke bawa rumah sakit, apa lu udah barengan? Enggak, sama kayak sebelumnya. Jadi papa duluan lu nyusul gitu sama adik saya yang keselamatan kedua itu nyusul sampai di rumah sakit itu jam berapa? Sore kayaknya, sore asar jam 5-an lah. Oh, pengen gelap lah ya. Ya, pengen gelap. Nah, di situ udah kumpul tuh keluarga segala macem. Nah, ini POV-nya dari adik saya. Kejadiannya persis sama kayak saya di lahiran adik saya yang pertama dan kedua ya. Tapi bedanya ini adik saya keluarnya ke pintu masuk gitu loh. Mau keluar ke pintu masuk. Gimana sih? Mau keluar dari pintu masuk gitu ya pokoknya. Mau keluar dari pintu masuk. Oke. Ya gitulah gitu. Kamarnya masih di deretan yang sama? Iya, kamar masih deretan sama. Jadi itu posisinya adik saya mau keluar karena dia agak kecewa gitu loh. Kan karena yang keluarnya laki-laki lagi gitu kan. Saya agak kecewa gitu. Posisinya adik saya mau keluar. Ini bedanya dia di kiri. Berarti lu umur berapa waktu kejadian ketiga ini? Saya umur 89 lah. 89 tahun, adik itu umur? Ini adik yang pertama ya? Adik yang pertama. Berarti umur berapa ya? 2004. Ya 56 lah. Oh, oke. 56. Sama ya pada saat lu pertama kali ngelihat itu di umur yang sama sama adik lu ya? Ya. Dan ini bedanya itu di POV adik saya. Jadi adik saya itu mau keluar ke arah pintu masuk itu. Di sisi kirinya itu dia ngerasa nggak enak. Setelah dia
setelah dia di pintu masuk dia ngebalik badan, set. Nah, Arah mau ke lorong lagi, lorong, apa arah yang lorong. mau arah kamar. ya arah kamar. Dia lihat di sisi kanan dia berarti ya, kanan dia tuh di tembok itu ada ya makhluk lagi. Cuman bedanya dia itu berwujudnya tuh kayak kadal tapi sebesar buaya gimana ya? Nempel di tembok gitu. Nempel di tembok gitu. Jadi nempel di tembok itu arah mukanya gitu ke adik saya gitu tuh. Muka apaan muka? Muka si kadalnya. Oh, bentuk kadal. Bentuk kadal tapi segede buaya. Bukan manusia. Bukan manusia. Itu dari POV adik saya ya. Jadi dia tuh Kaget langsung lari apa gimana? enggak, dia nggak kaget, cuman bingung aja gitu. Adik saya, kok ada buaya bisa nempel ke tembok, dia nggak ceritanya kayak gitu. Pada saat itu gimana sih kondisi adik lu? Maksudnya takut kah atau kok aneh kah atau gimana gitu? Nah, kondisinya di situ sama kayak kejadian saya pertama. Haha. Bingung dia. Karena bingung gini, kok ada buaya segede itu? Kan dia ngomongnya buaya ya. Buaya segede itu nempel di tembok gitu. Kan mungkin dia nggak kepikiran kok bisa buaya nempel di tembok. Biasanya kan di bawah merangkak gitu ya. Dia bingung. Terus ceritalah ke setelah Lari? pulang gitu tuh. Enggak lari dia. Oh, dia cuman pada saat ngeliat kayak gitu bingung. Habis itu masuk ke kamar biasa aja. Nggak masuk ke kamar, langsung keluar. Langsung keluar. Langsung keluar gitu. Keluar. Jadi keluar Mau ngapain dia? pulang dia. Jadi itu posisinya itu berarti mau maghrib ya. Karena di situ udah ada yang ngejagain juga ibu saya. Ya. Jadi saya, adik saya berdua sama bapak saya pulang dulu itu tuh buat Intinya gantian lah. Bahasa gantian ya. apa sih? Implusan, aplusan. apa sih ya? Ya pokoknya gitulah. Aplusan gitu. ya. Kalau di gua aplusan. Gitu pulang, dia cerita katanya tuh Di rumah nih. di rumah. Tadi tuh ngelihat makhluk, ngomongnya bukan makhluk sih, ngomongnya buaya, buaya nempel di tembok. Nempel di tembok, tapi kok yang jadi aneh kok buaya nggak jatuh kan gitu. Iya. Kan dia mungkin lihatnya di TV itu kan buaya merangkak Iya, gitu. Nggak ada yang nggak ada nempel di yang tembok segede gitu. Nempel juga. Ya. Terus tanggapan lu sama bokap sama lu? Nah, Tanggapinnya apa? kalau dari saya sendiri, karena saya sudah terbrainwash ya Iya. dengan hal-hal horor begitu, saya takut lah. Pokoknya saya takut, pokoknya segala-gala takut aja. Pengen ke kulkas takut, pokoknya takut semua. Nggak, pada saat ada lu cerita kayak gitu, lu diem aja atau nimpalin? Kok saya diem aja? Oh, diem aja. Diem aja, karena belum pernah ngeliat yang begitu gitu tuh. Kan lihatnya, Dan bokap lu bilang apa juga ke adil? nah kalau dari papa saya itu bilangnya, ya udah gitu kan nggak Sama ganggu, ya, masih sama ya, nggak bokap ganggu gitu loh. Tenang-tenang gitu ya? Ya nggak ganggu. Itu kalnya. Nah, dan dari POV itu kan setelah berangsur-angsur bertahun-tahun lah gitu. Barulah. Tapi itu pada saat masih ngeliat kayak gitu, pas di rumah, lu masih balik lagi ke rumah sakit itu kan? Iya, Masih harus nungguin itu, harus gantian lagi. bukan gantian, jadi jemput. Pas udah jemput. Udah Berarti aman pulang. dong, berarti Iya. udah nggak di situ lo. Iya, udah nggak di situ. Jemput saya nggak berani masuk karena ya karena udah terbrainwash kepalanya, udah terbrainwash. Dua kali ya. Iya, dan udah disusupi dengan cerita-cerita horor kan. Berarti si ade lu juga nggak mau berani masuk juga? Dia masuk tetap. Masuk. Dia berani juga ya orangnya. Ya mungkin belum berani sih, bukan berani cuman belum terbrainwash. Iya, karena aja. pada saat itu juga posisi lu yang waktu pas pertama kali Pertama, lihat. iya. Jadi ya udah biasa aja Iya. dan aneh ya. Nah, setelah kejadian itu kan berangsur-angsur bertahun-tahun, baru papa saya cerita kalau di salah satu bidan itu tuh emang belakang kuburan gitu. Jadi hal begitu ya udah biarin aja, karena kan dia juga nggak ganggu gitu loh. Iya. Karena mungkin Apa emang rumah sakit bidan itu terkenal horor gitu? kurang kenal sih ya. Pernah dengar cerita. Mungkin Kurang paham. mungkin lu nggak denger kalau emang di sananya emang udah Iya. tersebar Iya, mungkin kayak gitu ya. kebiasaan gitu ya. Kayak gitu. Udah ada. Ya udahlah. Udah kalau pernah dengar ceritanya cerita kayak gitu gitu ya kan? udah gitu tuh. Ya. Itu sebenarnya sosok apa sih yang lu rangkum tuh? Siluman kali ya? Kurang paham sih karena papa juga nggak spesifik. Oh nggak udah nggak bahas itu ya? Iya, karena mungkin udah nggak penting juga sih maksudnya tuh kan gitu. Kurang spesifik teman ya. Paling dia cuma ngasih tahu ya belakangnya emang kuburan gitu. Dan itu tempat emang Ya ya udah, namanya gitu. rumah sakit, Iya. kadang kosong, kadang isi, Ya, kadang isi. kadang ada yang meninggal. Iya. Kayak gitu. Karena namanya lahir kan kita nggak tahu ya. Iya. Karena kadang ibu itu kan ya mempertaruhkan nyawa. Mungkin
di situ ada yang belum selamat gitu kan, Bener-bener. atau apa anaknya belum selamat kan gitu kan, kita nggak tahu kan gitu. Nah, mungkin di situ gitu posisi. Berarti dari pas kejadian itu semua nggak ada pembahasan lagi tuh sama nyokap, gimana tanggapannya? Nggak ada, karena ya Nggak tahu juga dia. tahu pasti, Oh, tahu. karena ceritain Iya, sama papa gitu loh. Mungkin ya biasa aja, mungkin karena dia juga mungkin punya pengalaman sendiri mungkin dalam mengandung kan, kita nggak tahu. Mungkin dia apa namanya? Pada saat lagi empat kali di situ ya. Iya, 4 kali di situ kan kita nggak tahu kan gitu. Oke guys, terima kasih War Ya, udah sama-sama. mau cerita pengalaman horornya pada saat 2004 ya. 2004, 2005, 2009. sama 2009. Kisah dimana ya waktu masih belum peka lah, belum Iya. tahu. Oke, segitu aja dulu dari video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini dan akan berlanjut ke Mungkin. segmen-segmen Iya. selanjutnya di segmen berakhir horor, dan gua akan tetap konsisten buat cerita-cerita horor juga, sama tetap podcast juga dengan kondisi-kondisi Jakarta yang sekarang ini lagi berlangsung bersama Anwar juga. Dan jangan lupa di like, terus kalian juga mau share ke teman kalian boleh aja gitu kan. Kalau kalian punya pengalaman horornya segala macam, bisa sematin di kolom komentar, atau sama nih pengalamannya serupa sama yang Anwar rasain, juga bisa disematin di kolom komentar. Oke, gua Angga dan Anwar pamit undur diri. Bye.